Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evian Kafifah. Saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Untuk yang pertama yaitu prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Kemudian, secara umum juga prinsip dapat diartikan sebagai suatu pegangan hidup yang diyakini seseorang mampu membantu dirinya mencapai tujuan hidup yang dia inginkan atau diprogramkan. Yang kedua, supervisi. Supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru. Kemudian, bimbingan profesional yang dimaksud di sini adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru untuk berkembang secara profesional agar lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu misalnya memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. Oleh karena itu, suatu pengajaran sangat bergantung pada kemampuan mengajar guru. Maka, kegiatan supervisi ini menaruh perhatian utama pada peningkatan kemampuan profesional guru. Secara sederhana, prinsip supervisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, supervisi itu hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang kedua, supervisi itu bersifat konstruktif dan kreatif. Yang ketiga, realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Yang keempat, kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Yang kelima, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Yang keenam, yaitu supervisi itu hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan juga sifat atau sikap pihak yang disupervisi. Yang ketujuh, supervisi itu harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung pada kepala sekolah. Kemudian pendapat lain mengenai prinsip supervisi. Yang pertama, supervisi itu bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru maupun staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan kesulitan yang dialami. Kemudian yang kedua, pemberian bantuan dan bimbingan ini dilakukan secara langsung, artinya pihak yang mendapat bantuan dari bimbingan tersebut itu tanpa dipaksa atau dibukakan hatinya dapat merasa sendiri serta sepadan dengan kemampuan untuk mengatasinya sendiri. Kemudian apabila supervisor ini merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disimpan sesegera mungkin agar tidak lupa. Kemudian yang keempat, kegiatan supervisi ini sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor. Yang kelima, suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung itu hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi agar tercipta suasana kemitraan yang akrab. Kemudian yang keenam, untuk menjaga agar apa yang dilakukan yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor itu membuat catatan singkat berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan. Kemudian sementara itu, dalam buku pedoman pelaksanaan supervisi pendidikan, prinsip supervisi itu diarahkan pada dua hal. Yang pertama, prinsip fundamental, yang kedua, prinsip praktis. Yang fundamental yaitu prinsip yang berlandaskan pada nilai luhur Pancasila dan agama. Pancasila ini merupakan dasar atau prinsip fundamental bagi setiap supervisor pendidikan Indonesia, bahwa seorang supervisor haruslah seorang Pancasilais sejati. Kemudian prinsip praktis yaitu dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam prinsip ini terdapat dua sisi, yaitu prinsip negatif dan juga positif. Yang pertama yang negatif. Prinsip negatif ini merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Yang pertama, supervisi itu tidak boleh bersifat mendesak atau otoriter. Yang kedua, tidak boleh didasarkan atas kekuasaan. Yang ketiga, tidak mencari kelemahan atau kekurangan yang lain. Yang keempat, tidak terlalu berharap dan mengharapkan hasil atau perubahan. Yang kelima, tidak boleh menuntut prestasi di luar kemampuan bawahannya. Yang keenam,
Tidak boleh egois, tidak jujur, dan menutup diri terhadap kritik maupun saran dari bawahannya. Kemudian yang kedua, prinsip positif. Nah, prinsip positif ini merupakan pedoman yang harus dilakukan supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Yang pertama, supervisi harus bersifat konstruktif dan kreatif. Nah, yang kedua, didasarkan kepada sumber kolektif dari kelompok, tidak hanya dari supervisor sendiri. Jadi kayak seperti ada kerjasama tim gitu. Terus yang ketiga, supervisi itu harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Yang keempat, supervisi itu hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Yang kelima, supervisi itu harus jujur, objektif, dan siap mengevaluasi diri sendiri demi kemajuan. Kemudian yang dimaksud dalam prinsip positif tadi kan ada yang pertama, supervisi harus kreatif dan konstruktif. Itu maksudnya supervisor harus menyadari bahwa setiap guru memiliki kelebihan atau kekurangan, dan karena itu hendaknya berusaha memberikan dorongan kepada guru untuk mengembangkan kelebihan itu dan menciptakan sesuatu yang baru demi kepentingan anak didik mereka. Sedangkan kekurangannya itu dibicarakan dengan guru yang bersangkutan atau dalam suatu kelompok bersama agar mereka mencari jalan keluar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Kemudian yang kedua, supervisi harus scientific dan efektif. Nah, dalam hal masalah ini hendaknya supervisor itu bersikap scientific. Artinya, ia harus mendengarkan masalah yang dihadapi guru dengan penuh perhatian, mengumpulkan data, kemudian mengolahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan yang diambil serta mengambil keputusan. Kemudian supervisi ini tugas juga membantu guru-guru dalam mempersiapkan pelajaran yang diberikan, dalam menggunakan alat pelajaran, serta menyusun tes bagi siswa secara efektif. Kemudian yang ketiga yaitu supervisi harus memberikan persamaan aman bagi guru. Nah, ini tugasnya kepala sekolah yang merangkap sebagai supervisor, sebagai bapak atau saudara bagi mereka yang senantiasa siap membantu dalam memecahkan masalah mereka yang dihadapi. Ya, ini dengan demikian terpupuklah rasa aman bagi guru-guru. Mereka tidak akan tertekan serta bebas untuk mengeluarkan kenyataan atau pendapat mereka. Kemudian yang keempat, supervisi harus didasarkan pada kenyataan. Nah, supervisi ini dilaksanakan kepala sekolah hendaknya didasarkan atas keadaan yang sebenarnya yang dapat dilihat, disaksikan, dan diketahui oleh kepala sekolah itu sendiri dari dekat. Sehingga data yang diperoleh nanti bukan data yang tidak sebenarnya, yaitu keadaan murid. Biasanya keadaan murid, lingkungan belajar mengajar, keadaan alat-alat pelajaran yang sebenarnya, semua ini merupakan bahan yang nyata bagi supervisor untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Kemudian yang kelima, supervisi harus memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk mengadakan self-evaluation. Nah, ini tujuannya untuk apa? Supaya pelayanan supervisi mendatangkan manfaat serta menjadi mantap baik bagi kepala sekolah maupun guru. Nah, hendaknya kepala sekolah di sini juga dapat mengembangkan dirinya terlebih dahulu agar ia dapat mengembangkan self-evaluation ini setiap kali. Melalui self-evaluation ini dapat kita ketahui kelebihan-kelebihan juga kekurangan-kekurangan dan kelemahannya. Kemudian yang selanjutnya, prinsip negatif merupakan larangan bagi kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, supervisor di sini adalah pengawas atau penggerak. Nah, ini dapat kita contohkan dalam dunia pendidikan yaitu kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, mengenai prinsip dari supervisi dapat merujuk pada beberapa pendapat. Yang pertama ini saya ambil yaitu menurut Gunawan, prinsip supervisi terbagi atas dua. Yang pertama tadi fundamental atau dasar, yang kedua itu praktis.
Nah, yang fundamental itu artinya setiap pemikiran, sikap, dan tingkah laku seorang supervisor itu harus berdasar dan berlandaskan pada sesuatu yang kuat atau kokoh, sehingga tidak mudah berubah-ubah dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, dapat didasarkan atau dilandaskan pada Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Kemudian, prinsip praktis sendiri itu merupakan prinsip di mana seorang supervisor melaksanakan kegiatan supervisi dengan melihat situasi dan keadaan di sekolah tersebut. Supervisor ini diharapkan agar tidak mempersulit guru, menghargai proses, dan tidak terlalu terburu-buru mengharapkan hasil, apalagi sampai mendesak orang yang disupervisi seperti guru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.